Jika di tengah perjalanan tujuanmu berubah, tidak ada salahnya berputar arah. Lebih baik memulai kembali dari awal daripada tiba di tujuan yang salah. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini seorang prajurit militer Amerika bernama Sersan Cooper Robeck dan Sersan Grace Durkin yang pura-pura masuk ke dalam gudang persediaan medis. Padahal, keduanya terlibat dalam aksi celepat-celepot. Mereka berdua bertugas di divisi medis markas militer NATO yang berada di Afghanistan. Hari itu, Robeck akan menjalani pertarungan dengan rivalnya seorang tentara bayaran dengan postur tubuh tinggi besar bernama Sasquatch. Robeck mendapat dukungan dari sahabatnya yang bernama Davis, dan pertarungan pun dimulai. Robeck, got a lot of guts. Robeck benar-benar dibuat kewalahan menghadapi Sasquatch yang akhirnya memenangkan pertarungan. Singkat cerita, Robeck dan tim dikirim untuk menjemput salah seorang prajurit yang menjadi korban penyerangan. Di atas helikopter ini, ada seorang prajurit sekaligus dokter bernama Rosa Alvarez. Korban yang sedang dalam kondisi kritis ini diketahui bernama Buckley. Tapi si Davis yang mata duitan melihat karpet sutra original yang ditaksirnya mencapai $20.000. Tak jauh dari lokasi, tim menemukan korban kedua, seorang warga Afghanistan. Tiba-tiba, datanglah beberapa warga Afghanistan yang meminta pasokan medis untuk desa mereka. Karena permintaannya ditolak, pria ini marah-marah. Selain memasukkan dua korban, tak lupa si Davis memasukkan beberapa karpet ke dalam helikopter. Karena tak cukup ruang, Robeck terpaksa bergelantungan. Dalam perjalanan, tiba-tiba kondisi Buckley memburuk. Dan ternyata ada luka lain di balik bajunya. Inilah yang tidak disadari oleh Rosa. Buckley pun akhirnya meninggal dunia. Tiba di markas, tim dokter fokus mengobati orang Afghanistan yang masih hidup. Robeck menyebut mereka menjadi sasaran latihannya kelompok Taliban. Tiba-tiba, Mayor Dr. Sonia melihat Robeck menyembunyikan sesuatu dalam kantong mayat yang ternyata karpet sutra. Dianggap sebagai tindakan indisipliner, karpet tersebut disita, dan Sonia mengancam akan melucuti pangkatnya Robeck. Singkat cerita, seluruh prajurit berkumpul di lapangan dipimpin Kolonel Harlan Austin untuk memberi penghormatan terakhir kepada Kopral Buckley. Rosa sendiri duduk termenung, merasa bersalah karena gagal menyelamatkan nyawa Buckley. Sebagai rekan dan sahabat, Robeck dan Davis menghibur Rosa agar tidak berlarut dalam penyesalan. Setelah menjalani perawatan, korban yang bernama Kasim berangsur pulih setelah dokter mengeluarkan pecahan peluru yang bersarang di dadanya. Di sela kesibukannya, para prajurit NATO ini menghibur anak-anak Afghanistan. Robeck kembali menemui Grace di dalam kantin. Ternyata, selain dengan Robeck, prajurit wanita ini menjalin asmara juga dengan Sasquatch. Grace mengaku membutuhkan Sasquatch karena dia adalah koneksinya ke produsen senjata yang membayarnya untuk model di Instagram mereka. Jadi selain sebagai prajurit, Grace punya profesi sampingan sebagai model iklan. Bercita-cita ingin menjadi aktris, Grace menyebut sepupunya adalah Jennifer Lawrence. Seperti halnya Grace yang membutuhkan banyak uang, begitupun dengan Robeck. Karena itu, dia meminta Grace yang punya wewenang masuk ke dalam gudang medis. Dan lagi-lagi, keduanya terlibat adegan celepot. Sudah menjadi rahasia umum di antara para prajurit hubungan antara Robeck dan Grace. Terutama Davis yang tersenyum saat melihat Grace keluar dari gudang medis. Ketika Davis dan Robeck sedang mencuri beberapa alat medis dan obat-obatan, Women tend to speak my language. keduanya diciduk oleh seorang kopral bernama Anthony Petroselli. Awalnya, mereka akan dilaporkan ke atasan, tapi Robeck membujuk Anthony untuk bergabung dengan bisnis baru mereka. Di malam harinya, Rosa berdiri di atas atap sambil mabok karena tidak bisa move on dari rasa bersalah yang menghantuinya.
Puluhan prajurit melihat aksi yang dilakukan Rosa sampai Robek naik ke atas untuk membawanya turun. Keesokan paginya, Rosa dipanggil oleh kolonel karena aksi memalukan yang dilakukannya tadi malam. Rupanya, Rosa dan keluarganya berasal dari Meksiko, datang ke Amerika melalui program DACA, yaitu program perlindungan untuk imigran ilegal. Ayah Rosa baru-baru ini dideportasi karena bekerja mencuci piring di restoran Cina di El Paso. Dan kini Rosa terancam akan dipindah tugaskan. Dengan mimik wajah yang serius, Robek langsung membakar surat kematian yang dikirim seseorang dengan inisial M. Diam-diam, Robek, Davis, dan Anthony membawa mobil ambulan khusus lapis baja keluar dari markas. Tiba di sebuah desa, Robek dan Davis yang tidak mengerti bahasa lokal berkomunikasi dengan isyarat. Sebelum menemui panglima perang di wilayah ini, mereka lebih dulu menyerahkan senjata. Keduanya hendak menjual peralatan medis dan obat-obatan yang dicuri dari gudang persediaan. Sementara itu, Anthony yang menunggu di mobil melihat seekor kambing. Seorang pemuda yang kebetulan ada di sana menyebut tidak ada satupun warga yang berani menyembelih kambing ini karena roh-rohnya akan menghantui mereka. Sekotak peralatan medis itu ditukar dengan ganjo jenis hasis dengan kualitas tingkat A. Pemuda ini ternyata adik dari Kasim yang dirawat di markas NATO. Dia ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Davis terkejut karena ternyata mereka hanya memberikan satu paket narkoboy tersebut. Ketegangan terjadi ketika Davis hendak membawa kembali kotak medisnya. Mengancam akan membakarnya, Robek dan Davis segera kabur membawa narkoboy tersebut. Kembali ke mobil ambulan, mereka tidak menemukan Anthony. Ternyata dia sedang memberi air minum si kambing yang bernama Boss. Tadi diduga, tentara bayaran pimpinan Sasquatch muncul mengepungnya. Tanpa alasan yang jelas, Sasquatch menyuruh 3 prajurit Amerika ini untuk menjauh dari wilayah tersebut. Di luar dugaan, 3 prajurit ini menemukan mobil ambulan mereka sudah terbakar. Entah dilakukan orang-orang Afghanistan yang marah ataukah pihak lain. Mereka terpaksa berjalan kaki untuk kembali ke markas. Dalam perjalanan pulang, ketiganya sempat tiarap mengira ada musuh yang datang. Namun ternyata Anthony menemukan kembali kambingnya. Karena si bos ini istimewa, Anthony melarang 2 rekannya ini untuk memakannya. Malam pun semakin poek. Mereka memutuskan untuk istirahat sambil menikmati ganjonya. Sementara itu, Rosa kembali dipanggil kolonel yang berencana untuk mengirimnya kembali ke markas pusat. Setelah sampai di sana, Rosa terancam akan dideportasi ke Meksiko karena status mafninya sedang dicabut oleh pejabat eksekutif. Rosa sangat kecewa karena itu tidak mungkin terjadi jika kolonel tidak melayangkan keluhan atas perilakunya kemarin malam. Kasim memaksa untuk pulang dari klinik militer ini, tapi dokter melarangnya karena penyembuhan bekas operasi di dadanya belum sembuh yang bisa menyebabkan infeksi paru-paru. Kasim mengaku orang tuanya dibunuh oleh Taliban hanya karena mereka guru dan punya sekolah untuk belajar anak-anak Afghanistan. Dalam perjalanan pulang, Robek, Davis, dan Anthony menemukan aktivitas mencurigakan yang dikawal oleh tentara bayaran dari perusahaan Skop. Nah, Sasquatch yang bertarung dengan Robek bekerja di perusahaan tersebut. Mereka menduga kematian Buckley ada hubungannya dengan aktivitas yang mereka lakukan. Tiba-tiba, si bos berlari mendekat ke salah satu tentara bayaran. Kambing cerdas ini berhasil mengalihkan perhatian para tentara bayaran setelah menggigit jarinya. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Robek dan 2 kawannya untuk mencuri mobil mereka. Di saat Robek dan 2 kawannya sedang dalam perjalanan kembali ke markas, tiba-tiba untung saja ketiganya tidak mengalami luka serius karena mobil ini sudah dirancang tahan dari ranjau darat. Bahkan pintunya terbuka secara otomatis. 3 prajurit ini terpaksa kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara itu, Rosa dan tim menemukan 3 korban ranjau darat dan salah satunya seorang komandan yang kesulitan menggerakkan lengan dan kakinya. Sebagai dokter, Rosa menilai beliau ini harus segera dibawa ke markas karena tulang belakangnya bermasalah. Tapi dia bersikeras ingin melanjutkan tugas untuk memimpin anak buahnya. Meski sudah dibantu berdiri, tetap saja komandan ini kembali tumbang.
Padahal Rosa menilai jika dipaksakan terancam akan lumpuh total. Singkat cerita, Robeck dan dua kawannya berhasil tiba di markas. Pura-pura memberi aspirin, padahal itu permen obat bius. Yang akhirnya si komandan yang keras kepala dibawa pulang ke markas untuk mendapat penanganan medis. Tiba di pangkalan, Rosa memberitahu dokter yang bernama Kapten Hazara bahwa dia sengaja membius korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, Hazara yang berasal dari Angkatan Darat Inggris memuji Rosa karena tindakannya itu berhasil mencegah si komandan mengalami lumpuh total. Robeck dan Davis terkejut setelah mengetahui Rosa akan dikembalikan ke markas pusat dan setelah itu dideportasi kembali ke Meksiko karena status Mafni-nya akan dicabut. Nah, jadi Mafni ini adalah program dari Departemen Pertahanan Amerika untuk para imigran yang memiliki keterampilan khusus seperti Rosa yang memiliki keahlian dalam dunia kedokteran. Tidak terima sahabatnya ini mendapat hukuman seberat itu, Robeck tertawa karena dia punya cara untuk menyelamatkan Rosa. Robeck dan Rosa kembali menemui Kolonel Austin. Ternyata Grace Durkin bertugas sebagai sekretaris pribadinya komandan pangkalan tersebut. Kepada komandan, tiba-tiba Robeck mengatakan dia dan Rosa akan segera menikah. Jadi, Robeck yang seorang warga Amerika dan Rosa yang masih berstatus imigran itu menikah, otomatis itu akan menyelamatkan Rosa. Tentu saja Kolonel Austin tidak percaya begitu saja, menganggap rencana mereka sebagai omong kosong. Tapi di tengah kemarahannya, Austin justru memuji Rosa karena berhasil menyelamatkan Mayor Peter. Setelah mendapat persetujuan dari kolonel, keduanya ditugaskan untuk segera mempersiapkan berkas pernikahan dibantu oleh Grace. Tentu saja Grace yang punya hubungan gelap dengan Robeck cukup terkejut. Meski Robeck sudah menjelaskan rencana pernikahannya ini palsu hanya untuk menyelamatkan Rosa, tetap saja Grace menolak berhubungan lagi dengan Robeck. Dr. Sonia terkejut karena Kasim sudah meninggalkan klinik tanpa sepengetahuannya, padahal kondisinya belum membaik. Sasquatch menemui Robeck untuk memaksanya mengembalikan apa yang dia ambil. Karena dia juga sudah tahu mobilnya dicuri oleh Robeck setelah kambing itu mengalihkan perhatian mereka. Jika Robeck menolak, tentara bayaran ini mengancam akan melaporkan kepada Mayor Sonia bahwa dia dan dua kawannya keluar dari pangkalan tanpa surat perintah. Tidak paham apa yang Sasquatch maksud, Robeck bertanya kepada Davis apa dia melihat sesuatu di dalam mobil yang mereka curi. Robeck mengajaknya untuk kembali ke TKP karena dia menilai barang itu pasti sangat berharga. Singkat cerita, Robeck dan Davis kembali ke lokasi ledakan, tapi anehnya mereka tidak menemukan mobil itu. Robeck akan berpura-pura memiliki barangnya. Kembali ke markas, Robeck langsung ditangkap dan diduga karena Sasquatch telah melaporkannya. Anthony tertawa girang saat melihat si bos ada di depan markas. Tapi prajurit lain waspada karena takut kambing itu sengaja dikirim dengan membawa bahan peledak. Sasquatch dan rekannya yang bernama Grelly datang untuk memotong si kambing karena telah memotong jari tangannya. Untung saja Kolonel Austin datang melarang si bos yang lucu ini untuk disembelih. Beliau menyuruh Anthony memberinya makan dan minum, tapi setelah itu biarkan si kambing ini kembali pergi. Mayor Sonia menugaskan Robeck untuk menemukan kembali pasiennya yang bernama Kasim jika dia ingin dikeluarkan dari sel tahanan ini. Sempat menolak, akhirnya sersan ini menyetujuinya. Singkat cerita, Robeck dan tim langsung terbang menuju desa tempat Kasim tinggal. Anthony terkejut setelah Kapten Hazara bertanya di mana mobil ambulan. Tidak bisa berbohong, dia mengaku dipaksa Robeck dan Davis untuk ikut menjual obat medis yang kadaluarsa kepada Panglima Perang Afga yang dibarter dengan ganjo. Meskipun Anthony terlibat, namun kapten dari Inggris ini hanya akan menghukum Robeck dan Davis. Tiba di desa, Robeck dan dua rekannya langsung menjebol pintu rumah. Tidak ada siapapun yang mereka temukan sampai Davis melihat karpet dengan bahan sutra asli. Ternyata di balik karpet tersebut terdapat ruang bawah tanah. Disinilah tim menemukan adik Kasim yang bernama Azad.
Grelly mengancam akan memotong jarinya Anthony jika dia tidak mengembalikan cincin yang ikut ditelan dengan jarinya oleh si kambing. Azad mengaku kakaknya pergi menemui panglima perang untuk mendapatkan antibiotik karena kondisinya kembali melemah. Karena panglima perang itu melarang bertemu wanita, Rosa harus menunggu sementara Robeck dan Davis yang akan menemui panglima perang. Tiba-tiba, keduanya melihat mobil milik Sasquatch itu telah dirampas oleh para prajurit Afga. Sementara itu, panglima perang ini menolak memberitahu di mana Qasim berada, kecuali dibarter dengan sesuatu. Alhasil, ponsel gaming milik si Davis diberikan kepada panglima gaul yang menyebut Qasim dirawat di rumah sakit Pac-Man. Meskipun Anthony sudah mengembalikan jari dan cincinnya si Grelly, tapi kambing itu akan tetap dihabisinya. Singkat cerita, Robeck dan tim langsung terbang ke rumah sakit Pac-Man yang dipenuhi dengan korban peperangan. Akhirnya, mereka menemukan Qasim dalam kondisi kritis. Dia segera dibawa ke pangkalan untuk mendapatkan penanganan medis dari Dr. Sonia karena terjadi infeksi paru-paru. Meskipun sudah memiliki suami dan 2 anak, sepertinya ada perasaan suka dalam diri Sonia kepada Qasim dan karena itu dia menugaskan Robeck untuk membawa kembali Qasim. Di malam harinya, Azad diajak oleh Rosa naik ke atas bangunan sambil melihat kepulan asap dari senjata sitaan yang diledakkan. Disinilah Azad mengungkapkan identitas dia sebenarnya yang ternyata seorang perempuan, namun menyamar jadi laki-laki agar diperbolehkan memilih pekerjaan dan keluar di malam hari. Di saat Robeck dan Davis sedang melihat lokasi markas Angkatan Darat Afghanistan di dalam peta, tiba-tiba Kapten Hazara datang setelah mengetahui perbuatan mereka yang menukar alat medis dengan ganjo. Dia mengancam akan melaporkan mereka untuk diseret ke pengadilan militer jika keduanya tidak menghancurkan ganjo-ganjo tersebut. Sedangkan untuk mobil ambulannya yang terbakar, Hazara tidak peduli karena itu milik Amerika, sedangkan dia berasal dari Inggris. Karena tidak mau menghancurkannya, Davis meminta bantuan si Koki untuk mengubahnya menjadi bentuk makanan agar tidak terlacak. Tapi dia meminta imbalan setengah dari ganjo tersebut. Grace memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Robeck karena dia tidak mau Rosa dideportasi setelah Robeck resmi menikahinya. Anthony membiarkan si bos untuk pergi meskipun dia menyayanginya karena merasa roh Buckley ada di dalam kambing tersebut. Terpaksa, Anthony melepaskan tembakan peringatan agar si embeknya pergi. Robeck dan Rosa sepakat untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka dan setelah itu mereka akan kembali bercerai. Karena faktanya mereka berdua hanya sebatas rekan dan sahabat. Ditanya tentang ayahnya Robeck, disinilah digambarkan karakternya yang seperti preman. Robeck dan Rosa akhirnya melangsungkan pernikahan dengan gaya sederhana di depan pendeta online. Setelah itu, keduanya menaiki Humvee layaknya mobil khusus pengantin. Singkat cerita, tim pasukan khusus medis ini dikirim ke lokasi pertempuran. Robeck dan Rosa menyelamatkan salah satu prajurit yang kehilangan 2 kakinya untuk dibawa ke pangkalan NATO. Robeck diminta korban berjanji memberikan surat untuk istrinya jika dia tidak selamat. Di malam hari, Anthony dan rekannya yang bertugas di pos depan kedatangan beberapa tentara nasional Afga yang mengaku dilucuti pakaian dan senjatanya oleh Taliban. Setelah resmi menikah, Robeck dan Rosa diberikan mes khusus. Karena pernikahan mereka palsu, Rosa tidak mau tidur satu ranjang dengan suaminya ini. Dia hanya meminta Robeck segera mengisi dokumen untuk dikirimkan ke markas militer Amerika di Bagram agar dia terhindar dari deportasi. Keesokan harinya, Robeck mengetahui barang yang dimaksud tentara bayaran ini adalah Blue FOB atau Blue Forward Operating Base. Robeck lalu bertanya kepada Grace, tapi dia mengaku tidak tahu. Di sisi lain, Robeck berharap Grace tetap menjalin hubungan dengannya. Tapi Grace yang sebenarnya cemburu dengan pernikahan Robeck dan Rosa mengaku hubungan mereka harus berakhir karena Grace mencintai Sasquatch. Qasim berterima kasih kepada Dr. Sonia karena telah menyelamatkan nyawanya. Kini, dia bisa kembali pulang ke desanya untuk membuka kembali sekolah peninggalan orang tua mereka. Davis membawa pengawalnya panglima perang yang bernama Ali untuk dipersiapkan bertarung dengan Sasquatch.
Dengan imbalan, ponsel gamingnya kembali diupdate dengan game FF. Kolonel memberitahu anak buahnya bahwa tentara bayaran C-Corp telah menghancurkan ladang ganjo milik warga setempat. Akibatnya, mereka marah, mengira itu dilakukan oleh militer Amerika. Sonia lalu bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan kontraktor itu di wilayah ini? Austin menjawab, dia sendiri tidak tahu karena itu di atas gajinya. Karena mendapat laporan adanya prajurit yang meninggal, Kolonel memberi perintah untuk River City atau memutus semua jaringan komunikasi sampai keluarga korban diberitahu. Ternyata yang meninggal itu korban yang dibawa oleh Robeck karena tidak bisa bertahan setelah kehilangan dua kakinya di medan tempur. Rosa kembali marah karena Robeck belum mengisi dokumennya. Kasim dan Azad akhirnya pulang setelah benar-benar sembuh. Sonia melihatnya karena dia merasa berat hati. Untuk membangun kembali kepercayaan dengan warga setempat akibat ulah C-Corp, Sonia mengajukan program klinik gratis di desa-desa. Tapi dia juga jujur kepada kolonel bahwa dia memendam hati kepada seseorang tapi bukan suaminya. Austin setuju dengan program tersebut yang bisa dilakukan selama 6 bulan ke depan. Kolonel kembali memimpin upacara untuk menghormati prajurit yang telah gugur. Singkat cerita, Dr. Sonia dan tim sudah tiba di desa untuk menjalankan program klinik gratis, khususnya untuk anak-anak desa setempat. Berharap bertemu Kasim, ternyata Azad yang datang untuk membantunya. Ketika pasukan Afga datang ke markas NATO, ini yang terjadi. Ternyata mereka adalah pasukan musuh yang menyamar menggunakan seragam dan senjata hasil rampasan sebelumnya. Semalaman, Robeck bergadang untuk mengisi dokumen tebal demi menyelamatkan karirnya Rosa. Disinilah Robeck mengingat kembali saat dia menembak ayahnya sendiri, tapi ibunya menutupi kejadian tersebut kepada polisi. Tiba-tiba pangkalan NATO ini mendapat serangan besar-besaran dari musuh. Tim medis fokus menyelamatkan korban yang terluka. Robeck mengaku sedang mengisi dokumen, namun kini rusak karena terkena tumpahan kopi. Serangan terus berlanjut, begitupun dengan markas militer lainnya, dan karena itu tidak ada pasukan bantuan yang bisa datang membantu ke pangkalan ini. Mereka harus menunggu setidaknya 12 jam ke depan. Tim dokter mendapat masalah karena gudang persediaan medis hancur akibat serangan, sedangkan mereka membutuhkan morfin sebanyak-banyaknya. Halil mengaku pernah mendengar pembicaraan warga setempat tentang lokasinya pabrik morfin yang berlabel Uni Eropa. Singkat cerita, di pagi harinya, tim pasukan khusus yang dipimpin Robeck terbang untuk mendapatkan morfinnya meski ancaman musuh masih berlangsung. Rosa membantu Dr. Hazara yang mengalami luka robek di punggungnya. Setelah diobati, Kapten Inggris ini kembali bekerja untuk membantu korban lainnya. Karena lukanya memburuk, Rosa terpaksa menjalankan prosedur operasi seorang diri meskipun dia belum terlatih melakukannya. Singkat cerita, Robeck dan tim tiba di lokasi pabrik pembuatan morfin. Ternyata, di tempat yang dikawal tentara bayaran ini, ilmuwan dari Jerman sedang membangun lab percobaan untuk merubah opium menjadi morfin murni. Tapi orang Jerman ini tidak mau memberikan morfinnya kecuali dibayar dengan uang yang dia butuhkan untuk dana rekonstruksi. Inilah yang dilaporkan Robeck kepada kolonel. Grace mengantar Robeck dan Dustin untuk mengambil persediaan uang di dalam brankas yang membuat dua prajurit ini tercengang alias ngacai. Grace memberi mereka $250.000 dari jutaan dolar yang ada di dalam brankas tersebut. Singkat cerita, Robeck dan tim kembali ke pabrik morfin itu yang ternyata sudah kosong. You gotta be fucking kidding me. How the hell did they clean this place out so fast? Tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan. Inilah yang mereka saksikan dari atas bukit. Sure? Yeah. Talk about sleeping with the enemy. Damn. Grab that morphine and go. Selain menemukan banyak sekali morfin, ternyata mereka menemukan mobil bekas C-Corp yang sudah dicat warna putih.
Karena tidak bisa membawa mobilnya, Robeck hanya mengambil kunci mobil tersebut dan jenazah warga Amerika dari para tentara bayaran. Lantas, bagaimana dengan uang 250 ribu dolar yang seharusnya dibayarkan kepada orang Jerman yang ditemukan sudah tewas? Di atas helikopter, Robeck berniat membagikan uang tersebut, namun ini yang terjadi. Karena tak cukup bahan bakar dan ancaman dari RPG musuh, terpaksa mereka meninggalkan uangnya yang terjatuh dari helikopter. Sonia tidak bisa berkata-kata ketika Robeck berhasil mendapatkan morfinnya. Sasquatch pun berterima kasih karena membawa jasad para anak buahnya. Tiba-tiba, Grace datang meminta tanda terima untuk uang yang mereka bayarkan. Melihat kunci mobil yang Robeck bawa, ternyata itu adalah FOB atau flashdisk yang diinginkan oleh Sasquatch. Mereka pun bisa kembali tertawa. Sebelum menyerahkan flashdisk tersebut kepada Sasquatch, Robeck ingin mengecek dulu apa isinya. Tapi ternyata data dalam flashdisk itu dikunci dengan algoritma yang sulit untuk dipecahkan. Di sisi lain, Davis memberitahu Robeck bahwa dia membutuhkan uang yang besar untuk membayar rumah sakit demi biaya pengobatan kanker ibunya. Tiba-tiba, mereka dipanggil Kolonel Austin. Dengan pedenya mereka yakin akan mendapat promosi. Namun ternyata Robeck dan dua rekannya ini mendapat hukuman. Meski berhasil mendapatkan morfinnya, namun aksi yang mereka lakukan telah membuat marah para petinggi militer yang mendapat laporan dari Scorp terkait morfin. Selain mendapat skors tidak boleh bertugas di unit medis, mereka juga diperintahkan untuk membersihkan toilet. Informasi yang Grace dapatkan, perintah kepada kolonel itu datang langsung dari Menteri Pertahanan Amerika. Kini mereka paham, kasus ini bukan tentang morfin, tapi sesuatu yang lebih besar yang mereka lihat di fasilitas rahasia yang dijaga oleh Scorp. Di pagi harinya, Robeck memutuskan untuk menyerahkan flashdisk FOB itu kepada Sasquatch. Tapi tentara bayaran ini menolak memberitahu operasi besar apa yang sedang dilakukan Scorp di lokasi entah berantah itu. Dr. Sonia beserta timnya yang sedang menggelar klinik gratis tidak mendapat respon dari warga desa. Hanya Kasim satu-satunya yang bersedia mengecek kesehatannya. Saat melakukan komunikasi dengan orang tuanya, Davis disuruh fokus dengan tugasnya karena masalah keuangan mereka sudah teratasi. Sayangnya, Davis tidak tahu dari mana orang tuanya mendapatkan uang karena komunikasinya lebih dulu diputus petugas. Robeck dan Davis harus membiasakan diri dengan tugas barunya, mengubur tainya para prajurit sebagai bentuk hukuman dari kolonel. Tak berselang lama, datang beberapa prajurit baru yang ditugaskan untuk menggantikan Robeck dan timnya. Davis dan Robeck menggunakan ganjo yang dititipkan kepada si Koki untuk dijadikan taruhan dalam pertarungan selanjutnya. Jadi, si Koki adalah promotor sekaligus bandar judinya tinju. Sempat menolak, ini yang dilakukan Mang Davis. Mereka mendukung si Ali dari Afghanistan yang nantinya melawan juara bertahan yaitu Sasquatch. Faktanya, kali ini semua orang memasang taruhan untuk pengawal panglima perang itu dan tidak ada satupun yang mendukung si tentara bayaran. Menurut Kasim, hanya ada satu cara jika Dr. Sonia menginginkan warga desa mau berobat ke klinik gratisnya. Bagaimanakah rencananya? Karena Rosa saat ini berstatus sebagai istrinya, Robeck menceritakan rahasia besar tentang dirinya yang tidak diduga oleh Rosa, yaitu dia telah membunuh ayahnya sendiri karena seringkali menyakiti adiknya. Kenapa Robeck tidak dipenjara? Karena tidak ada yang tahu dan peduli selain ibunya sendiri. Yang polisi ketahui, ayahnya dibunuh karena transaksi narkoboy dan perampokan mobil. Inilah alasannya Robeck begitu lama mengisi dokumen karena dia tidak mau menyembunyikan sesuatu yang besar kepada Rosa. Karena menurut Rosa, Robeck adalah orang baik, maka rencana mereka akan dilanjutkan. Morgan Jennings dari Scorp datang ke pangkalan NATO untuk meminta Kolonel Austin meminjamkan 3 lusin pasukannya untuk proyek kecil Scorp yang dia rahasiakan. Tidak peduli dengan ancaman akan menghubungi atasannya, dengan tegas Kolonel menolak permintaan Morgan. Siang itu, Grace nekat melompat dari atas bangunan untuk kontrak kerjanya sebagai stuntwoman. Di saat Robeck dan Davis mengangkut sampah, prajurit pengganti mereka sibuk membawa korban dari medan pertempuran.
Disinilah keduanya merasa iri, ingin kembali bertugas seperti biasa. Sebagai komandan tentara bayaran, Sasquatch memberitahu Grace bahwa dia punya rencana membangun perusahaan keamanan sendiri, berharap Grace mau ikut bersamanya. Di sini pula Sasquatch memberitahu Grace bahwa si Ali lawan tarungnya itu buta di bagian mata kanannya. Karena itu dia sangat yakin akan dengan mudah memenangkan pertarungan dan menghasilkan banyak uang. Terjawab di sini rencana Qasim kepada Dr. Sonia, yaitu merubah penampilannya seperti muslimah. Grace memberitahu Robeck bahwa Ali mengalami kebutaan di mata kanannya sesuai informasi yang dia dapatkan dari Sasquatch. Tidak bisa dipungkiri, Grace masih menaruh hati kepada Robeck, tapi rindu ini dia tahan. Karena Grace tidak mau rencana Robeck untuk menyelamatkan Rosa dari deportasi jadi gagal. Penampilan Sonia terbukti berhasil, hingga anak-anak desa pun tidak takut lagi kepadanya, beda ketika dia mengenakan seragam militer Amerika. Robeck melempar bola ke arah si Ali untuk membuktikan ceritanya Grace. Alhasil, saat itu juga mereka menemui si Koki untuk merubah taruhan mereka dari asalnya kepada Ali menjadi ke Sasquatch. Tak tanggung-tanggung, mereka pertaruhkan seluruh ganjo dan uang tunainya. Qasim rupanya memiliki perasaan sama kepada Sonia yang terkenal dengan sikap dinginnya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Pertandingan antara Sasquatch dan Ali pun dimulai. Di awal pertarungan, Sasquatch berhasil menjatuhkan Ali. Tapi konsentrasi Sasquatch tiba-tiba pudar setelah melihat kemesraan Robeck dan Grace. Alhasil, ini yang terjadi. Kerugian besar bagi Robeck dan Davis yang kalah dalam taruhan. Setelah pertandingan, mereka melihat prajurit bernama Cameron meninggal dunia. Anthony tergiur dengan mobil mewah yang dipajang di pangkalan oleh sebuah dealer yang sedang menawarkan promo cicilan ringan untuk para prajurit. Dari harga $5.000, Anthony tergiur karena mendapat potongan $500. Hari itu, pangkalan kedatangan tamu penting seorang pejabat sekretaris Angkatan Darat bernama Goodell. Tak datang sendiri, pejabat itu meminta dipoto oleh salah satu jurnalis perang terbaik bernama Ellen Milton. Kesempatan ini dimanfaatkan Rosa untuk bertanya kenapa mengakhiri program Mafni. Tidak mendapat jawaban yang puas, giliran Robeck yang mengajak Goodell untuk ikut terbang dengan helikopter medis. Kolonel langsung marah karena ajakan itu bisa menyebabkan masalah baru. Apalagi Robeck sudah beberapa kali terlibat kasus dengan Scorp dan masalah morfin. Grace menemui Sasquatch karena ejekan yang dia lontarkan setelah pertandingan. Keduanya terlibat adu mulut karena Sasquatch melihat Grace mesra dengan Robeck selama pertandingan dan membocorkan kelemahannya si Ali. Keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Davis terpancing emosinya saat melakukan komunikasi dengan pihak bank yang akan menyita rumahnya. Ditambah lagi bunga yang terus meningkat. This is straight up goddamn robbery. Singkat cerita, Robeck dan tim akan mengawal sekretaris Goodell yang akan ikut terbang dengan helikopter medis. Pejabat ini dibuat mabuk karena manuver yang dilakukan pilot. Karena tidak sanggup lagi ingin muntah, Goodell meminta pilot untuk mendaratkan dulu helikopternya. Robeck sempat mengeluarkan kata-kata yang menyinggung pejabat ini karena banyak prajurit yang menjadi korban untuk kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Si jurnalis dipastikan meninggal dunia, sedangkan Goodell menjalani perawatan karena tangannya yang terkena tembakan. Seperti yang ditakutkan sebelumnya, kolonel marah besar kepada Robeck dan Rosa meski mereka beralasan tidak menduga ada penembak jitu di lokasi pendaratan. Ketiganya kini hanya bisa pasrah menunggu keputusan pimpinan apa hukuman yang akan mereka dapatkan. Davis pun kesal karena ide dari Robeck justru membuat mereka semakin terjerumus ke dalam lubang masalah. Setelah itu, Davis dipanggil pimpinan lainnya karena dia tidak bisa mengendalikan emosi sesuai hasil rekaman komunikasinya. Selain teguran keras, Davis terancam menghadapi pengadilan militer karena tindakannya itu. Tiba-tiba, dia melihat karpet sutra di bawah kakinya.
Ternyata permadani mahal peninggalan Buckley ini sempat dibawa Davis yang kemudian disita lalu diamankan di unit penyimpanan. Disinilah Davis punya ide untuk menjualnya. Robeck kembali dipanggil kolonel untuk bertanya tentang kejadian yang mengakibatkan Buckley tewas. Karena ini ada hubungannya dengan Skop, sebetulnya Robeck ingin melaporkan apa yang dia lihat di fasilitas rahasia mereka. Tapi dia tidak mau laporannya ini kembali menjadi bumerang, dan karena itu dia memilih mengatakan tidak tahu. Sonia yang kecanduan api asmara kembali menemui Kasim, dan setelah itu mereka pun celepot. Grace memberitahu Robeck bahwa dia sudah putus dengan Sasquatch. Tapi Grace sendiri tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Robeck yang sudah berstatus suaminya Rosa. Malam itu, Davis berniat mengirim karpetnya ke alamat pembeli. Tapi tiba-tiba Anthony datang, bermaksud meminjam uang $5.000 untuk membeli mobil. Disinilah Anthony melihat karpet yang dibawa Davis adalah milik Buckley yang seharusnya dikirim ke rumah Buckley. Dari awalnya ingin mendapatkan keuntungan, Davis yang menyadari telah salah memutuskan untuk merubah tujuan dari alamat pembeli ke rumahnya Buckley. Setelah kondisinya membaik, pejabat ini tidak menuntut Robeck karena melihat tindakan istrinya yang jauh lebih baik. Belum jelas apa yang disepakati antara Davis yang datang ke markasnya Sasquatch. Yang pasti, Robeck belum mengetahui tindakannya si Davis. Davis hanya memberitahu Robeck bahwa dia mendapatkan cek dari Skop untuk biaya kesembuhan ibunya. Menolak memberitahu kesepakatan apa yang dilakukan temannya ini, tim kembali terbang setelah mendapat laporan permintaan bantuan. Sementara itu, Sonia menemukan banyak warga yang menderita penyakit yang sama. Setelah ditelusuri, ternyata air sumur yang warga desa minum sudah terkontaminasi. Tiba di lokasi, tim mendapat laporan salah satu anggota Jihandak karena ledakan ranjau berkekuatan tinggi peninggalan Soviet. Tapi rekan korban belum bisa memastikan apakah rekannya itu masih hidup atau tidak. Bendera oranye menunjukkan area berbahaya, sedangkan bendera biru area aman yang sudah dicek untuk dilalui. Jika evakuasi dilakukan melalui udara, mereka tidak bisa terbang terlalu rendah karena getaran rotornya bisa memicu ledakan. Di dekat korban ada anjing khusus Jihandak yang piawai dalam mencari jalan yang aman. Tapi anjing itu sulit untuk dipanggil karena biasa menggunakan bahasa Jerman. Disinilah Davis punya ide dengan mengeluarkan ransum dagingnya agar anjing itu datang mendekat. Agar korban segera mendapatkan pertolongan, Robeck dan Davis memutuskan untuk mendekati korban mengikuti langkah si anjing pelacak. Jika sedikit saja salah langkah, dipastikan mereka akan pindah alam. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban ternyata masih hidup, tapi menderita luka dalam. Mau tidak mau, korban harus dibawa menggunakan keranjang helikopter. Sementara itu, Sonia melaporkan kepada kolonel bahwa warga desa membutuhkan air yang bersih setelah sumber air minum mereka terkontaminasi. Tanpa banyak bertanya, Austin menyetujui untuk memberikan suplai air kepada warga desa. Kembali ke lapangan, keranjang diturunkan untuk mengangkut korban tapi tidak boleh terlalu rendah karena bisa memicu ledakan. Tim berhasil menerbangkan korban dan anjingnya, tapi masalah belum usai karena seluruh bendera petunjuk tersapu angin. Robeck dan Davis terpaksa menunggu lagi tim Jihandak mencari rute aman. Kolonel memaksa Jennings dari Skop untuk menyediakan air bersih bagi warga yang terkontaminasi tambangnya. Tapi dia menolak, malah menyuruh mereka merelokasi ke tempat yang lebih sehat. Disinilah Skop mulai menantang militer, dan Austin akan meladeninya. Robeck bermaksud menawari Austin makanan, tapi ini yang terjadi. Hingga malam hari, Robeck dan Davis masih terjebak di ladang ranjau. Tak mau menunggu, Robeck memutuskan untuk mencari jalan sendiri menggunakan insting layaknya si Doggy. We'll see. Robeck berhasil tiba di lokasi aman, tapi dia masih benci kepada Davis yang bergabung dengan Skop. Grace dan Robeck sama-sama menyadari mengorbankan perasaan mereka demi menyelamatkan Rosa.
Inilah yang disadari oleh Robeck selama merenung di ladang ranjau. Anthony terkejut setelah Grace memberitahu dia akan mendapat medali perunggu saat insiden serangan di pos depan. Karena itu, Anthony akan dipromosikan naik jabatan. Robeck mendapat apresiasi dari kolonel karena aksinya di ladang ranjau. Dan kini dia mendapat tugas khusus yang ada kaitannya dengan Scorp, yang dinilainya terlalu lama berada di pangkalan ini tanpa manfaat yang jelas untuk warga. Jennings yang kesal memberi perintah anak buahnya untuk mengeluarkan mereka dari desa karena Austin sudah mengendus tindakan ilegal yang mereka lakukan. Ternyata puluhan tentara bayaran ini mengusir warga desa, bahkan memukuli seorang wanita. Mereka kabur setelah militer datang membawa air bersih. Dan ternyata wanita itu adalah Sonia. Tim sepakat untuk menghentikan aksi yang dilakukan Scorp. Rosa dan Robeck terbang ke markas militer Amerika yang berada di Bagram, Afghanistan. Keduanya berpura-pura tampil mesra seperti suami istri di depan pejabat Departemen Luar Negeri. Sempat dibuat ragu, akhirnya Rosa ditetapkan sebagai warga negara Amerika sesuai hukum yang berlaku. Tentu saja keduanya sangat senang, terutama Rosa. Tapi hubungan pernikahan palsu keduanya harus dijaga dengan baik dalam beberapa tahun ke depan agar status Rosa tetap aman. Davis kembali menemui Sasquatch untuk membatalkan rencananya bergabung dengan Scorp. Komandan tentara bayaran ini menunjukkan sebuah batu berharga yang disebutnya sebagai batu masa depan. Ternyata batu itu memiliki kandungan litium bermanfaat untuk ponsel power up komputer hingga drive mobil. Jadi fasilitas rahasia yang dijaga ketat oleh Scorp itu adalah tambang litium yang dekat dengan pemukiman warga desa. Sasquatch mengaku membutuhkan Davis dalam organisasinya karena otaknya lebih cemerlang daripada anak buahnya. Tak hanya Davis, tapi Robeck pun akan diajak untuk bergabung. Sasquatch beralasan jika bukan mereka, maka pihak Rusia dan Cina yang akan menguasai tambangnya. Meski membutuhkan uang, Davis tidak mau gegabah untuk mengambil keputusan. Ternyata Grace terbang ke Bagram untuk membantu kolonel. Sebelum kembali ke markas, Grace menyebut uang tunai yang disimpan di brankas untuk rekonstruksi pangkalan telah diberi alat pelacak. Akhirnya, Robeck punya ide untuk melacak kembali uang tunai $250.000 yang jatuh dari helikopter dengan bantuan Grace. Sonia yang mendapat perawatan dikunjungi oleh ayahnya yang ternyata seorang dokter berpangkat jenderal. Beliau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Sonia di desa itu. Robeck dan tim kembali ke markas setelah Grace meminta bantuan markas pusat untuk memberikan koordinat uang tersebut. Davis menceritakan kepada Robeck tentang tambang litium berharga melebihi minyak yang dijaga ketat oleh Scorp. Jawaban dari pertanyaan mereka selama ini tentang aktivitas rahasia mereka. Dan sepertinya Davis yang sedang kesulitan uang tidak punya pilihan selain bergabung dengan mereka. Robeck tidak mau melarang lagi Davis karena dia sadar betul keluarga lebih berharga. Tapi sebelum itu, Davis diajak untuk mendengarkan rencananya menemukan kembali $250.000 yang pasti sangat cukup untuk menyelesaikan masalahnya. Akhirnya, Grace menemukan lokasi uang tunai itu yang masih berada di satu lokasi. Setelah dicek koordinatnya, ternyata ada di lokasi zona merah, yaitu jantung negaranya Taliban. Davis menilai mengambil uang itu sama saja dengan mengantarkan nyawa. Lantas, apakah Robeck akan tetap melanjutkan rencananya? Sonia melaporkan kepada kolonel bahwa sumber air warga sengaja diracun oleh Scorp. Disinilah kolonel mengajak Mayor Sonia untuk menjadi saksi dalam menghadapi Scorp karena menilai Scorp ada kaitannya dengan kematian Buckley. Keduanya sepakat untuk maju melawan Scorp meski karir mereka dipertaruhkan. Giliran Robeck yang dibujuk oleh si Morgan untuk bergabung dengan Scorp. Tapi Robeck menolak meski mereka menawarkan banyak uang dan fasilitas mewah. Tiba-tiba Morgan menunjukkan foto dari jasad ayahnya Robeck.
Dia menyebut detektif kembali membuka kasus tersebut untuk menemukan pembunuhnya. Bentuk ancaman Morgan justru membuat Robeck makin marah. Ayah Sonia menyaksikan putrinya dekat dengan pria Afghanistan yang memaksa ingin masuk ke pangkalan untuk melihat keadaannya. Robeck berencana pergi seorang diri untuk membawa kembali uangnya. Disinilah Grace tidak setuju karena itu sama saja dengan aksi bunuh diri. Tapi Robeck akan tetap melanjutkan rencananya demi menunaikan janjinya kepada Davis. Ayah Sonia kembali pulang setelah menasehati putrinya untuk kembali kepada suami dan anak-anaknya. Saat melakukan komunikasi dengan suaminya, ternyata dia mengaku punya orang lain persis seperti yang dilakukan Sonia. Robeck yang akan berangkat dicegah oleh timnya yang sudah mengetahui dari Grace. Sebagai teman, sahabat, dan istri, mereka tidak akan membiarkan Robeck berangkat seorang diri meski nyawa taruhannya. Oh, this for us. We do this for you. Thank you. Meet at the Burrito 800. Di pagi hari, Kolonel Austin menyematkan medali perunggu kepada Anthony Petroselli karena aksinya yang menembak musuh sebelum meledakkan detonator. Robeck meminta bantuan Anthony untuk mengambil perlengkapan senjata di gudang amunisi. Dia setuju asalkan diikutsertakan dalam misinya karena dia sendiri membutuhkan uangnya untuk membayar cicilan mobil. Sementara itu, Sasquatch membujuk Grace untuk baikan meski dia tahu Grace sudah selingkuh dengan Robeck. Singkat cerita, tim bersiap untuk terbang dengan membawa peralatan lengkap. Helikopter mendarat di titik koordinat tempat uang itu terdeteksi. Tim harus berhati-hati karena wilayah ini masuk ke dalam zona merah yang dikuasai Taliban. Sementara itu, puluhan tentara bayaran sedang mempersiapkan juga persenjataan mereka. Tapi saat akan keluar dari pangkalan NATO, mereka dihadang prajurit atas perintah kolonel. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Meski Morgan mengancam akan menghubungi wakil Menhan, Austin sama sekali tidak gentar. Ternyata, Sasquatch kali ini lebih membela militer Amerika. Puluhan tentara bayaran ini putar balik kembali ke markas. Disinilah Grace mulai menyukai Sasquatch kembali. Berpindah ke tim yang sedang mencari keberadaan uangnya. Dan ternyata Robeck hanya menemukan kertas band pelajaknya. Itu artinya ada orang lain yang lebih dulu menemukan uang $250.000 tersebut. Tiba-tiba terdengar suara mencurigakan. Dan lagi-lagi Anthony kembali menemukan si bos kambing kesayangannya yang memuntahkan potongan uang. He's sick. It's money. The gold ain't the money. Got that cash. Taliban got the cash. Davis yang tidak mau berurusan dengan bahaya dan Taliban memutuskan kembali ke helikopter. Robeck lagi-lagi merasa gagal membantu sahabatnya. Ketika akan naik helikopter, tiba-tiba si bos berlari yang dikejar oleh Anthony. Mau tidak mau, Robeck dan tim mengikuti mereka. Sementara itu, kolonel dihubungi sekretaris yang kesal karena perselisihannya dengan Scott. Dia menugaskan Grace memanggil Robeck untuk membuat laporan resmi tentang Scott. Ternyata, si bos membawa tim ke markasnya Taliban. Ketegangan pun dimulai. Untuk menjauhkan musuh dari rumah tersebut, Robeck menggunakan senjata peluncur granat. How about this? Just a couple of minutes. How do you know they're all gone? Saat itulah tim masuk ke dalam rumah untuk merampas kembali uangnya. Dan tiba-tiba seorang bocah menodongkan senjata ke arah mereka. Is it okay? Bocah ini ternyata yatim piatu. Setelah senjatanya berhasil direbut, bocah tersebut menunjukkan sesuatu yang ternyata tas berisi uang yang tim cari. Trying to tell us. Doubt me again. Pertempuran pun dimulai ketika musuh kembali datang. Anthony terkena tembakan di kakinya. Karena musuh yang terlalu banyak, Robeck meminta bantuan Grace mengatasnamakan kolonel untuk mengirimkan pesawat tempur. Colonel Austin's orders. We have a pair of fighters, 5 mics out.
sir. I see. Akhirnya, tim bisa kembali pulang ke markas sambil membawa si bos dan bocah tersebut. Robeck buru-buru pergi menemui kolonel untuk menandatangani laporan resmi terkait Skop yang telah membunuh Buckley dan dengan sengaja meracuni sumber air minum warga desa untuk menghilangkan nyawa mereka semua demi menguasai tambang litium. Mereka meminta dilakukan penyelidikan oleh pejabat berwenang. Laporan tersebut ditandatangani langsung oleh Kolonel, Sonia, dan Robeck yang siap mempertaruhkan segalanya untuk melawan Skop. Robeck akhirnya bisa membagikan uangnya kepada Davis, Rosa, dan Anthony. Dan setelah itu mereka pun celepot. Di akhir film, Robeck dan Davis dijebloskan ke sel tahanan karena keluar dari pangkalan tanpa perintah resmi dari atasan. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.